Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitra Bianca dengan NIM 2301011818129 dari kelompok 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal rancangan penelitian yang kelompok kami buat, yaitu berjudul Pengaruh Pemberian Ransum Berbasis Limbah Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Pertambahan Bobot Badan Sapi Kuantan. Latar belakang penelitian ini yaitu permasalahan yang terjadi pada peternak sapi Kuantan yang banyak diternakkan di sepanjang sungai Kuantan, yaitu pakan yang hanya mengandalkan rumput. Namun, lahan untuk memenuhi kebutuhan pakan terus menyempit sehingga dibutuhkan alternatif-alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan. Penyebab menyempitnya lahan untuk kebutuhan pakan salah satunya karena adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Usaha perbaikan pakan ternak ruminansia berbasis limbah kelapa sawit yang dirasa cukup efektif yaitu dengan melakukan fermentasi. Teknologi fermentasi ini dapat meningkatkan kecernaan struktural karbohidrat dan meningkatkan jumlah protein dengan pelakuan fisik, kimiawi, dan biologis fermentasi. Diharapkan, limbah berbasis perkebunan kelapa sawit dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pakan ternak sapi Kuantan dengan konsumsi ransum yang tinggi dapat mengoptimalkan pertambahan bobot badan sapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang pemberian limbah berbasis perkebunan kelapa sawit seperti daun dengan lidi dan pelepah kelapa sawit sebagai alternatif pakan pada sapi. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pelepah dan daun kelapa sawit terhadap konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan sapi Kuantan. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi untuk peternakan sapi dalam penggunaan pelepah dan daun kelapa sawit sebagai pakan alternatif. Unit percobaan penelitian ini yaitu 9 ekor sapi potong dengan bobot badan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK, cara pemberian pakan dengan 3 perlakuan pada 3 kelompok, yaitu perlakuan kontrol atau T0, diberikan pakan ransum biasa, perlakuan pertama atau T1, pakan yang diberikan yaitu ransum plus limbah perkebunan kelapa sawit, dan perlakuan kedua atau T2 yaitu diberikan pakan ransum plus limbah perkebunan kelapa sawit yang terfermentasi. Parameter penelitian ini yaitu yang pertama konsumsi pakan dan yang kedua pertambahan bobot badan harian atau PBBH, yaitu dengan rumus W2 kurangi W1 per T2 kurangi T1, di mana W1 bobot badan awal, W2 bobot badan akhir, T1 waktu awal pengamatan, T2 waktu akhir pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan dari penelitian yang kami buat. Berikut di sini adalah data-data yang kami peroleh. Selanjutnya perhitungannya. Di sini ulangannya atau R sama dengan 3, perlakuan atau T sama dengan 3. Yang pertama yang dicari yaitu DP total. DP total memiliki rumus R kali T kurangi 1 menghasilkan 8. DBT T-1 menghasilkan 2. DP kelompok R-1 menghasilkan 2. DP galat R-1 kali T-1 sama dengan 4. Selanjutnya yang kita cari yaitu FK, memiliki rumus G kuadrat per N, menghasilkan 1,88604. Selanjutnya JKX, yaitu sigma X I kuadrat kurangi FK, menghasilkan 1,44215556. Selanjutnya JKR, sigma RJ kuadrat per T kurangi FK menghasilkan 1,011622. Selanjutnya JKT sama dengan sigma TI kuadrat per T min FK menghasilkan 0,040022.
jika G sama dengan JKA min JKR min JKT sama dengan 0,390511. Selanjutnya KTR. JKR per R-1 menghasilkan 0,50581111. Selanjutnya KTT. JKT min T-1 menghasilkan 0,2011111. Selanjutnya KTG. JKG per R-1 kali T-1 0,09762778. Selanjutnya F hitung. KTT per KTG menghasilkan 0,204973539. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 4 akan bernilai F tabel 0,05 sama dengan 6,94, F tabel 0,01 sama dengan 18. F hitung di sini non signifikan taraf 5%. Selanjutnya yang dicari yaitu rataan total. G per N menghasilkan 0,45778 dan CV sama dengan akar KT galet per rataan total kali 100% menghasilkan 68,2%. Kesimpulannya yaitu terima H0 yang artinya tidak ada pengaruh nyata pada pemberian limbah kelapa sawit terhadap PPBH sapi Kuantan. Sekian penjelasan proposal dari saya. Kurang selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.